Awalnya, Mekarwangi cuma terasa seperti tempat singgah. Kami datang dengan rencana masing-masing, tanpa benar-benar tahu kalau yang bakal kami bawa justru cerita yang jauh lebih banyak. Pelan-pelan, hari-hari di sini terasa makin dekat. Dari capek bareng, ketawa bareng, sampai hal-hal kecil yang tanpa sadar bikin kami nyaman. Yang awalnya cuma satu tim, lama-lama jadi keluarga. Di sini, kami belajar bahwa kebersamaan itu nggak selalu tentang hal besar, tapi tentang hadir, saling jaga, dan saling ada. Dan meskipun nanti kami pulang ke jalan masing-masing, rasa hangat dari Mekarwangi akan selalu ikut pulang bersama kami. Karena ternyata rumah nggak selalu soal tempat, tapi soal siapa yang ada di dalamnya. Di sini, kebersamaan terasa sederhana, tentang hadir, saling jaga, dan saling ada, tanpa perlu banyak kata. Dan saat nanti semua ini tinggal kenangan, kami tahu ada bagian dari diri kami yang akan selalu tertinggal di sini. Maka, biarlah cerita ini yang bicara tentang kami, tentang kebersamaan, dan tentang Mekarwangi. Halo semuanya, Kita dari subkelompok penanggulangan sampah. Aku ngerjain ekoenzim. Aku ngurusin pupuk kompos. Aku beresin rundown. Aku ngerjain administrasi. Kalau kamu? Aku PO-nya. Di Mekarwangi panen pare. Cakep. Kita nih yang mempelopori workshop keripik tempe. Emang acaranya ngapain aja tuh? Satu edukasi keuangan. Dua distribusi pemasaran. Tiga workshop pembuatan. 1, 2, 3 pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dari tempe jadi cuan. She took my fingers to her mouth, the kind of thing that makes you proud, that nothing else had ever worked out. And maybe I tried other things, but nothing can capture the sting of the venom she's gonna spit out right now. You kiss me on the mouth and love me like a sailor when you get it. Halo semuanya, kita dari subkelompok edukasi peningkatan nilai tambah Hasil pertanian, dan kekayaan budaya. kita menjalankan proker cara membuat briket dari sekampadi. Sekarang kita nggak perlu kotor-kotoran lagi. Sekarang kita nggak perlu asap setelah habis keramas. Dan kita juga ada proker main sama anak SD loh. Gak perlu gunting-guntingin wayang lagi. Gak perlu kepleset pas main gobak sodor. Dadah! While she hid her bed and cried, and then she came up to my knees, begging, baby,
kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Kalau saya nggak KKN, saya nggak akan tahu cara menengahi dinamika internal anggota kelompok KKN. Kalau saya nggak KKN, saya nggak bakal tahu ternyata nonton kelinci kawin itu seru guys. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu permainan begal kartu remi. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah ngerasain ke pasar sejauh itu setiap minggunya. Kalau nggak KKN, aku nggak akan jadi PDD. Kalau nggak KKN, mungkin aku nggak akan ngerasain ngambil kecoa tiap hari di dapur. Kalau nggak KKN, aku nggak perlu bangun pagi untuk masakin 17 orang. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau mandi harus nunggu sampai 16 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan nyobain makanan pedas. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau wifi itu ada vouchernya. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu tidur bareng, kurang tantrum dan juga jemuran. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu kalau aku bisa survive 2 minggu tanpa kopi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya dioperasi tentunya rame-rame. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain bangunin orang jam 5 subuh padahal aku lagi nggak salat subuh. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu kalau misalnya tempat KKN-nya 1 jam dari rumah. Kalau nggak KKN, gue nggak akan ngerasain tiap malam budgetin 5 orang. Kalau aku gak KKN, aku gak tahu kalau aku bisa berubah menjadi lebih baik dengan tujuan ataupun tanpa tujuan. Sampai tangan mereka turun, gue gak bakal. Gue membawa. akan berakhir. Kalau dia dulu, dia lu cepetan atau mikirnya lama. Ayo kamu. Biji, dua, Kata gue, kayak dulu tuh nyari solusi. 2, 3. Plagia ini. Cerita terbaik dari hidup ini. Kumpul ya, kumpul cepat jam 8. Jangan ada yang telat, cepat. Terbaik